Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana untuk membolehkan acara-acara skala besar seperti pameran dan konser asalkan memenuhi protokol kesehatan ketat dan memakai aplikasi Peduli Lindungi. Apa komentar Anda mengenai rencana dibolehkannya acara-acara berskala besar di tengah turunnya kasus COVID di Indonesia? Apakah sudah waktunya? Apakah tidak terburu-buru? Baik, komentar Anda silahkan ke 633-9160. 633-9160. Waduh, mau ada konser lagi besar-besaran kayaknya ya. Pemerintah udah ngambil lancar-lancar bisnisnya ini. Jadi intinya kalau memang betul mau diadakan, prokesnya betul, peduli lindungnya disiapkan. Jangan lupa tenaga kesehatan kalau di tempat-tempat event-event besar itu disediakan juga ambulannya, tenaganya. Jangan prokes, jangan peduli lindungnya juga, ya. Jadi momen-momen kayak itu siapa yang bilang COVID kita sudah melandai, sudah menurun? Jangan bangga dulu. Anak sekolah kita saja sudah tidak bisa kembali bersekolah. Dievaluasi kembali. Komando tertinggi yang punya komitmen untuk ke depan ini. Itu saja, makasih. Ya, kalau menurut saya pameran-pameran belum begitu perlu dibela. Artinya pameran itu tidak memberikan dampak ekonomi yang tinggi buat bangsa kita. Tapi kepada pengusaha betul. Dan dibalik itu, pameran itu sekarang ini tetap dilaksanakan secara virtual bisa kok. Jadi tanpa tatap muka. Atau kalau pameran dilaksanakan, selama pameran protokol sangat keras mengenai masker selalu dipakai, dan tempat makannya harus ada di daerah outdoor. Itu satu. Yang kedua, kalau saya pikir pemerintah harus lebih pikirkan untuk segera buka tempat wisata, karena tempat wisata di alam terbuka ya, maksudnya tempat wisatanya di alam terbuka. Itu menurut saya jauh lebih aman daripada pameran atau suatu event yang berada di dalam ruangan. Ya, area terbuka jauh lebih aman. Terima kasih. Ya, saya rasa sih kalau misalkan mau dicoba ya boleh aja, tapi perlu kehati-hatian ya, apalagi kalau skalanya besar ini harus ekstra hati-hati. Dia dalam artian di sini bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus hadir. Dalam artian bahwa jangan hanya memberikan izin, tapi harus hadir dalam artian buat kebijakan yang tepat, terus kemudian hadir dalam mengawasi. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah beserta Satgas itu juga harus turut mengawasi. Ya gitu. Jadi mungkin kenaikan kasus akan terjadi kalau buka acara seperti ini ya. Tapi ya kalau misalkan kita sangat hati-hati ya nggak akan signifikan naiknya, nggak akan drastis. Karena kita juga terakhir perlu belajar juga kan, status pandemi ini belum dicabut sama WHO. Kita lihat contoh, kita belajar ke banyak negara yang vaksinasinya sudah sampai 80-90% ketika mereka buka acara seperti ini dan kemudian masyarakatnya habis ke protokol kesehatan, di sana terjadi lonjakan kasus. Jadi kalau di sini misalnya kita nantinya terjadi kenaikan kasus, ya paling penting adalah bagaimana harus cepat untuk menindaklanjuti. Kalau menurut saya sih biarin aja ya, tapi kalau khusus yang open space itu kalau bisa wastafelnya yang yang pakai injekan ya, yang pedal wastafel. Udah gitu kalau yang di dalam ruangan itu kalau bisa dibatasi 50% dulu yang dalam ruangan. Udah gitu pakai HEPA filter kalau bisa biar lebih aman ya. Kalau menerus ikutin pandemi, kalau menurut saya itu kasihan. Saya lihat di TV tuh ada yang matanya dicongkel, pesugihan, itu udah menderita banget ya. Jadi kalau begini terus kayak masalah pandemi, banyak nanti yang menderita mati kelaparan hanya karena pandemi. Makasih. Ya, jadi pemerintah harus betul-betul menyatakan itu bisa dilaksanakan dan baru bisa dipercaya oleh publik umum. Jangan seperti kasus kemarin kan, klaster sekolah yang pernah dibuka bulan lama ini tiba-tiba menjadi klaster yang baru. Jadi ini menimbulkan kebingungan, panik publik yang panik karena kesusu, kalau orang Jawa bilang terburu-buru. Itu jadi harus perlu pertimbangan yang masif ya kan, kondusif ya, sehingga masyarakat merasa nyaman di zona yang nyaman pula, karena penyebaran ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau terjadi lagi kontaminasi lagi ya tentunya publik akan merasa bingung dan kecewa dengan argumen-argumen atau statement dari pemerintah yang apalagi membolehkan konser, kemudian membolehkan juga
galeri atau hal-hal lain yang menimbulkan kerumunan crowded banyak orang. Jadi itu saya kira perlu kematangan yang secara betul-betul dikaji secara luas. Kalau memang boleh ya silakan, tapi kalau memang belum waktunya jangan terburu-buru, karena memang kita semua juga mengharapkan adanya pertemuan yang setelah sekian lama tidak pernah terjadi. Tapi kalau sampai menimbulkan masalah, saya kira perlu dipertimbangkan secara serius lah, bukan karena persoalan terburu-burunya, tapi kematangan untuk penyebaran wabah itu selesai. Kalau menurut saya sih ini ya langkah yang baik ya, karena mau sampai kapan kalau nunggu takut COVID? Kan kita lihat tiap kasus hariannya sudah melandai, ya tentu emang tetap harus waspada. Tentu yang kata kuncinya satu, selain prokes, apa itu prokes ya kan, pakai masker gini. Dan biasa kejadian nih seperti di negara lain ya, kenanya di mana? Kenanya pas lagi makan, lagi minum, itu yang kenanya. Mereka makan pasti buka masker ya kan. Jadi bisakah event-event besar itu tapi dengan meniadakan makan di tempat gitu loh. Minumnya juga mesti minumnya curi-curi, minumnya jangan asal buka masker, berarti Anda udah tidak prokes gitu loh. Gitu aja. Ya mau boleh atau tidak orang urus lah, itu pemerintah mereka punya aturan lah. Rakyat itu udah pintar semuanya, mana yang baik mana yang buruk. Yang baik diikutkan, yang buruk ditinggalin, yang mereka punya wacana itu. Jadi intinya cobalah yang benar-benar itu harus dikedepankan, jangan yang benar dikesampingkan, yang buruk dikedepankan ya. Jadi intinya rakyat nggak peduli sekarang maunya apa mereka itu, karena mereka semuanya suka-suka mereka kok ya kan. PON mau jalan, apa mau jalan. Nah nanti katanya pakai peduli lindung, nanti kalau pemilu pun harus pakai peduli lindung juga. Jadi nggak ada para siluman suara bertebaran. Itu bisa diterapkan ke depan itu. Peduli lindung ini bagus. Jadi kembali lagi saya bilang bagus, peduli lindung ditegakkan semuanya. Nanti pemilu 24 kita juga harus kita jalankan juga. Siluman-siluman, pemain-pemain, pesulap-pesulap itu sudah tidak ada lagi. Begitu saja, makasih. Kalau menurut saya skala besar itu ini yang hati-hati ya. Kalau sepanjang itu bisa tertib seperti nonton bioskop, kemudian pameran itu oke. Tapi kalau konsernya pun ada tempat duduknya sih oke. Tapi kalau konsernya itu berdiri desak-desakan, itu saya pikir perlu dipertimbangkan lagi untuk pemerintah bangun seperti itu. Peduli lindungi oke, pakai aplikasi peduli lindungi. Itu sementara dari saya, terima kasih. Menurut saya masih agak terlalu terburu-buru ya. Sebaiknya jangan dulu. Sebaiknya masih dibatasi dan terutama untuk aktivitas yang skala besar yang menyebabkan kerumunan dan berskala besar, sebaiknya dihindari dulu, ditunda dulu. Dan kita jangan sampai nanti seperti Singapura yang sudah reda ya, kemudian asumsi sudah bisa teratasi, tiba-tiba membludak lagi. Nah itu nanti jangan sampai terjadi gelombang ketiga lah. Kemudian hal lain adalah yang perlu dicermati, masih ada kemungkinan di peduli lindungi itu kan hanya merekod data terakhir yang misalnya dari hasil PCR terakhir yang memang PCR di tempat-tempat yang punya akses ke peduli lindungi. Tapi kalau ternyata dia tidak PCR lagi atau tidak melakukan PCR di rumah sakit atau di tempat yang punya peduli lindungi dan ternyata dia terinfeksi COVID-19, tidak terdeteksi di peduli lindungi. Jangan terburu-buru, jangan keburu nafsu. Seperti kita lihat sekarang, itu sekolah tatap muka dimulai itu bilang ada klaster baru lagi, seperti tatap muka sekolah dibuka kan 1.000 lebih itu kena kan itu. Oke, makasih. Menurut saya ini bukan soal terburu-buru atau tidak. Kita bisa lihat lagi contoh seperti yang tadi Pak Hendra sebutkan di Singapura. Seberapa ketat sih Singapura? Itu dia 1 tahun sampai sangat ketat sekali ya, masuknya susah, ini itu semua yang sakit mau berobat bukan COVID aja mau masuk ke Singapura juga nggak bisa.
Nah, tapi nyatanya akhirnya juga meledak juga. Kalau kita tunda-tunda, yang seniman-seniman konser itu juga akhirnya mati, Bu. Kita nonton di TV, sudah lihat ada yang sampai ngamen itu ya, seniman keliling ke rumah untuk jadi ngamen di depan rumah. Nah, itu kan seperti itu kan pemandangan yang tidak bagus juga ya. Jadi Indonesia memang lebih mengutamakan ekonomi, itu nggak ada masalahnya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Indonesia sudah siap untuk gelombang ketiga? Itu pasti ada. Nah, itu aja harus diantisipasi. Kalau sudah dipersiapkan untuk gelombang ketiga, ada nanti nakesnya ada, obat-obatannya siap semua. Nah, itu ya kita tenang gitu. Jangan sampai nanti terjadi seperti di bulan 6, bulan 7 kemarin yang sampai rumah sakitnya penuh, rumah sakit darurat penuh, yang habis. Nah, yang seperti itu yang harus kita bisa antisipasi, bukan soal tunda-tundanya lagi. Memang kalau sekarang kelihatannya kasusnya turun, tapi kita boleh lihat kayak tanggal 27 kasusnya naik 1.300 orang, tapi yang meninggal 118 orang, itu hampir 10%. Nah, itu yang harus jadi concern juga. Apakah kasusnya ditutup-tutupin ataukah nakes-nakesnya ini obat-obatannya ada nggak? Kok sampai rate kematiannya sampai hampir 10%, sedangkan di negara lain enggak. Kita antisipasi. Makasih. Percaya pemerintah sudah melakukan perhitungan. Karena pemerintah punya data sudah berapa persen yang divaksin, kapan divaksin, kapan aman, kapan efikasi daripada vaksin itu akan menurun sehingga risiko meningkat. Tapi pertanyaan besarnya adalah selalu seberapa disiplin orang Indonesia ini. Orang-orang Indonesia ini masih banyak yang merasa punya nyawa sendiri yang hidup murah. Ya sehingga nanti hanya akan menyulitkan pemerintah juga kalau harus mengatasi masalah yang lonjakan daripada kasus ini. Jadi sebetulnya saya masih keberatan. Terima kasih. Soal Peduli Lindungi sih aplikasinya ya boleh untuk pameran dan konser-konser besar, tapi jangan diselenggarakan dulu sih kayak untuk konser ya, kan karena kan masih 1000-an. Saya apresiasi itu dengan pemerintah. Kalau pameran boleh diselenggarakan dengan maksimal 50% atau 25% kapasitas, dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, dan mengadakan tempat cuci tangan di luar gedung atau maupun di dalam gedung. Terus penyelenggara pun harus memperhitungkan juga ya kondisi kasus COVID-19 di daerah tempat kegiatan, potensi penularannya selama kegiatan, durasi kegiatannya, tata kelola ruangan, jumlah partisipan, serta kemungkinan pesertanya yang belum divaksinasi. Yang soal vaksinasi ya dosis pertama lah cukup lah. Dan penyelenggara wajib juga memastikan screening kesehatan, memastikan alat kesehatan pendukung cukup dan mudah terakses, dan memastikan setiap partisipan mematuhi protokol kesehatan. Pokoknya kuncinya adalah protokol kesehatan yang sangat ketat. Gitu aja sih. Iya. Komen, kalau bisa jangan dulu, kan kita hampir 2 tahun begini. Saya sih prokes terus setiap hari gitu loh. Jenuh banget gitu loh. Sekali ini mah penyakit menular, masih ada orang yang nggak pakai masker di mana-mana di kampung-kampung semua itu kan belum tentu dia divaksin gitu loh. Nular ini penyakit menular. Satu bisa nularin semua banyak orang, Bu. Bahaya sekali. Kalau bisa ditunda dulu, udah sabar gitu loh. Kan kita udah pernah kejadian Juli itu yang hebat banget gitu loh. Jadi titik parameternya saya kira tergantung dari pemerintah pusat sendiri ya. Jadi kalau pemerintah menyatakan itu kondusif, masif, dan bisa secara transparan penyebaran wabah tersebut melandai terus, saya kira go on ya, rakyat juga akan ikuti. Tapi kalau pertimbangannya salah, ini berbahaya sekali karena spekulan-spekulan itu bisa terjadi. Seperti kemarin di Kementerian Pendidikan dikatakan oke, bisa pembelajaran tatap muka, tadinya dilaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Akibatnya ternyata kilas baliknya malah ada timbul
kontaminasi penyebaran wabah menjadi klaster baru di sekolah. Ini kan jadi nggak kondusif ini. Saya kira harus pemerintah lah yang mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kondisi ini baik. Rakyat akan terus mengikuti gitu loh secara go on ya. Saya kira demikian. Selamat siang. Selamat siang. Baik, mitra bisnis kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda untuk Businessman Opinion.